Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari siapa? Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an. Apa Nawas ya? Nawas bukan Nawas ya. Anin Nawas bin Sam'ani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al birru husnul khuluqi. Al birru kebaikan atau juga kebajikan itu husnul khuluq adalah husnul khuluq, baik akhlak yang baik. Husnul baik, al khuluq akhlak. Jadi kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan, kebajikan adalah akhlak yang baik. Lawannya daripada albiru apa? Dalam hadis ini diparadokkan dengan wal ismu, dan dosa. Ini lawannya diparadokkan dengan dosa, bukan keburukan di sini ya. Wal ismu mahaka fi nafsika, dan dosa apa yang tergores, terpengaruh. Di sini diartikan apa yang menggelisahkan ya. Diartikan apa yang menggelisahkan fi nafsika, dalam nafsi dirimu, dalam jiwamu. Wa karihta, dan engkau tidak suka, benci. Ayyattali'a alaihin nasu, orang melihatnya. Engkau tidak suka kalau ada orang lain melihatnya. Segitu dulu ya. Jadi Nabi kasih definisi kepada kita sekalian. Kebajikan itu apa sih? Puncak dari kebajikan atau seluruh kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi seluruh kebajikan itu akhlak yang baik. Adab, akhlak, budi pekerti, moral itu hampir mirip-mirip. Ya, walaupun nggak sama persis. Jadi orang Islam suka bilang kalau akhlak nggak bisa disamakan dengan adab, nggak bisa disamakan dengan moral. Akhlak ya akhlak. Jadi memang ciri Islam. Tapi sebetulnya sama ya, hampir mirip-mirip lah. Jadi akhlak yang baik itu. Ada ulama ngasih definisi begini. Yang namanya khair apa itu sih? Kebajikan itu apa? Majumi'a li anwa'il khair.
pokoknya apa saja yang terhimpun dari berbagai macam itu berbagai macam kebaikan. Jadi seluruh kebaikan apa saja itu namanya albir. Wa fi'lin mardiyin, dan perbuatan yang diridhoi itu namanya albir. Jadi kebajikan itu adalah semua jenis kebaikan dan semua jenis perbuatan mardiyin yang Allah ridhoi. Tapi kalau definisinya orang-orang yang melihatnya dalam pandangannya itu kepada hukum Islam, kepada syariat Islam, apa itu kebaikan? Kebaikan adalah apa yang dituntut oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah itu kebaikan. Yang diharuskan oleh Allah. Baik itu suatu yang wajib ataupun sesuatu yang sunnah. Itu kalau orang mandang dari segi hukum gitu. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Apa akhlak yang terpuji? Seluruh yang Allah perintahkan, baik perintah wajib ataupun perintah sunnah, itu namanya suatu kebaikan. Standarnya kita seperti itu. Ya, standarnya ya. Lalu kalau dikatakan akhlak yang baik, karena memang akhlak itu kepada siapa? Kalau kita lihat tadi kan berarti akhlak kita kepada Allah. Akhlak itu kan terbagi kepada beberapa cabang objeknya. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada makhluk, akhlak kita kepada sama manusia, akhlak kita kepada alam. Kalau dalam Islam kayak begitu, ada akhlaknya, ada adab kita. Kita jangankan kepada manusia, ya, yaitu kepada yang bernyawa atau yang hidup. Kepada tumbuh-tumbuhan aja kita harus ada akhlaknya. Kepada jamadat, benda-benda padat atau benda mati, kita ada akhlaknya. Dalam Islam diatur. Kenapa harus berakhlak? Karena pada dasarnya informasi yang sampai kepada kita, semua alam itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Jadi pohon itu dia bertasbih kepada Allah. Kalau kita misalnya ambil daun pohon, nggak ada gunanya, nggak ada kepentingan apa-apa, berarti kita memutus daun itu sedang bertasbih kepada Allah. Itu akhlak kita nggak baik, itu kayak gitu. Maksud saya kalau kita iseng, ya jalan iseng, diambil aja tuh daun, tak diputus gitu. Itu kita dianggap nggak beradab tuh, nggak berakhlak kayak begitu. Tapi kalau misalnya kita potong untuk membentuk pohon, jadi pagar rumah kita hiasan, nggak apa-apa, namanya ada kepentingannya. Kalau nggak seperti itu nggak ada kepentingannya. Jadi sama juga bilang begini ya, menyakiti binatang itu nggak boleh kita menyakiti binatang. Tapi kalau memang ada kepentingannya, kita potong aja nggak boleh. Kalau kambing kita potong ketika korban kayak begitu. Boleh kalau kepentingan kayak gitu. Tapi kalau nggak ada kepentingan lain, jangan kita sakiti binatang. Ya. Jadi itu. Kalau dosa itu apa yang tergores dalam hati kita? Apa yang membuat kita gelisah? Dan kita tidak suka.
kalau sesuatu itu diketahui oleh orang lain. Ini standar umumnya. Dosa nggak sih itu? Ya pikir aja kayak gitu standarnya. Ini kalau orang lain tahu, kayaknya kok nggak enak. Dosa, udah gitu aja. Karena kita nggak suka kalau orang lain. Karena manusia itu wataknya dia suka kalau perbuatan baiknya diketahui oleh orang. Itu dasar manusia gitu. Ini yang nggak boleh. Kalau itu menjadi tujuan. Jadi kita itu suka kalau perbuatan baik kita diketahui orang. Lawannya nggak suka kalau perbuatan buruk kita diketahui orang. Jadi kalau perbuatan kita tidak kita sukai kalau diketahui orang, maka itu berarti perbuatan dosa. Karena watak kita suka perbuatan baik kita diketahui oleh orang. Tetapi jangan kita berbuat baik karena orang. Itu namanya riya. Ya. Walaupun kita suka seperti itu, kesukaan seperti itu dilarang oleh agama. Karena kita suka kalau orang lain tahu perbuatan baik kita. Setan kan pintar benar. Kadang-kadang dia dibalut, diselimuti dengan sesuatu yang indah gitu. Dia di WA sama dia, mungkin dia ambil gambar dia lagi sholat tahajud gitu ya, sholat tahajud dia ambil gambarnya, dia kirim, dia share. Ngomongnya sih bilang alhamdulillah bisa sholat tahajud malam ini, hatam selesai satu juz. Itu kan kedengarannya enak ya, tapi tujuan dia bukan begitu, biar orang lain tahu loh kalau gue ini sholat tahajud. Nah itu yang saya maksudkan bahayanya gitu. Itu yang bahaya. Setan itu pinter-pinter sekali. Ya. Maka kalau memang kita belum bisa, kalau orientasi kita masih membutuhkan penilaian orang, jangan share. Tapi kalau kita sudah tidak butuh penilaian orang, gak apa-apa kayak begitu, karena tidak terpengaruh. Apalagi sampai tingkatan di mana pujian dan cacian orang baginya adalah sama saja. Kenapa? Karena dia gak butuh itu semua. Dan dia tidak takut itu semua. Jadi dosa itu apa yang tergores, yang menggelisahkan dalam hatimu dan kamu tidak suka kalau orang lain tahu akan hal itu. Ini jadi standar umum kita. Standar umum. Maksud saya standar umum gini, kalau hukumnya kita nggak ngerti, ini halal apa haram sih ya, gitu ya. Ini dosa apa enggak sih ya? Kita belum tahu ini dosa apa enggak. Nah, kira-kira standarnya yang sementara kita pakai ini aja dulu, ya. Kalau orang lain tahu, kita misalnya makan kodok Cina, makan kodok kita. Ini kalau orang lain tahu makan kodok, saya nggak suka. Saya kalau ngeliat orang lain tahu kalau saya lagi makan kodok, jangan makan, itu udah standarnya kayak begitu. Jadi membuat hati gelisah. Wa an Wabisoh, ini sangat terkenal sekali ini hadisnya. Wa an Wabisoh bin Ma'badin radhiyallahu anhu qol, dari Wabisoh. Dia datang kepada Rasul, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Saya datang kepada Rasulullah. Artinya dia pengen nemenin Rasulullah. Dia datang belum ngomong apa-apa. Faqala, lalu Nabi berkata kepadanya, "Jita tas'alu anil bir, kamu datang kemari mau nanya tentang kebajikan?" Waduh, Rasulullah udah tahu duluan ini. Rasulullah udah tahu duluan. Kamu datang kemari mau nanya tentang kebajikan? Iya, kata Rasul begini.
Qultu na'am, ya, saya datang kemari memang menanya kebajikan itu apa sih? Khususnya yang kita belum tahu hukumnya ya, kita ragu-ragu hukumnya ya, standar umumnya. Kalau misalnya kita tahu ini ya, ini wajib, ini sunnah, ya udah tahu kita kewajiban. Bahkan ada yang bilang sesuatu yang mubah saja itu masih dianggap sesuatu yang baik. Kalau memang kebajikan itu dilawankan kepada dosa, karena mubah itu kan gak ada dosa. Qultu na'am, saya bilang ya. Faqala, lalu Rasul bersabda, istafti qalbaka, mintalah kamu fatwa kepada hatimu. Nah itu dia tuh, tanya hati kamu. Ini enggak sembarangan hati memang. Istafti, mintalah fatwa kepada siapa? Qalbaka, kepada hatimu. Albirru, karena yang namanya kebajikan itu matma'annat ilahin nafsu, apa yang membuat tenang hati kamu. Hampir sama dengan tadi di atas kan, hati kamu tenang, jiwa kamu tenang, watma'anna ilaihil qalbu, dan hati kamu juga menjadi tenang. Di sini diterjemahkannya adalah yang membuat jiwamu dan hatimu tenang. Jadi sama ini, itma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, menjadi tenang jiwamu, menjadi tenang hatimu. Itu kebajikan. Kita kalau habis melaksanakan suatu kebaikan, ada rasa kepuasan. Mobil jalannya rame banget begitu, ada nenek-nenek mau nyebrang, mundur lagi, nggak jadi lagi gitu, kita datang dia, kita tuntun dia, kita stop dia. Sampai di sebelah sana, itu nanti terima kasih nak ya, iya, hati kita lain, senang. Memang manusia begitu, hati kita senang rasanya. Walaupun itu tidak kita tujukan, artinya bukan karena itu, kita tidak ingin mencari pujian dia, tetapi hati kita itu tenang ketika dikatakan begitu. Alhamdulillah, paling gagak, nanti kita bisa menolong nenek-nenek tadi, kayak begitu. Kenapa? Karena kita baru saja melakukan suatu kebaikan. Setiap orang yang melakukan suatu kebaikan, dia berarti mendekatkan diri kepada Allah. Allah kan maha baik. Kita melakukan suatu kebaikan, begitu maksudnya. Jadi dia dekat kepada Allah. Jadi suatu ketenangan, suatu kebahagiaan itu manakala kita dekat kepada Allah. Begitu definisinya ya. Apa saja itu? Karena Allah maha penyayang, Allah maha memberi pertolongan, kita menolong orang. Jadi kita sama mendekatkan Allah, sifatnya dalam hal ini. Nah sekarang dosa. Wal ismu mahaka fin nafsi, dan dosa itu apa yang tergores, terlintas, merasa gelisah, ya, terpengaruh dalam jiwamu, wataraddada fis sadri, bulak-balik di dalam dada, ragu-ragu kamu dalam dada. Tinggalin aja itu, kemarin udah hadisnya ya, da ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalin yang meragu-ragukan kamu. Dia taruh dada itu artinya bolak-balik ya, ragu-ragu, keraguan di dalam dadamu. Wa in aftakan nas, sekalipun manusia memfatwakannya, sekalipun manusia memfatwakannya. Wa aftauka, dan ia memfatwakan kepada kamu. Artinya apa? Sekalipun orang lain bilang gak apa-apa itu, gak apa-apa itu, tapi lihat hati kita. Karena ada penilaian orang gak sama dengan penilaian hati kita. Yang paling benar adalah penilaian hati kita.
Karena di dalam hati kita ini ada namanya nurani, bahasa kita, fuad atau nurani. Bahkan sampai ada yang berkata, disitulah bisikan Allah masuk. Sehingga hati itulah hati yang paling dalam, kalau bahasa kita, kalau sanubari kita, dialah yang menilai dengan penilaian yang benar. Dia selalu menasehati kita kalau kita salah. Contohnya, kita bohong. Itu pasti ditegur sama hati kita, bohong. Itu hati nurani itu namanya. Ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan seperti itu ya. Bahwasanya sekalipun orang berfatwa, tapi kalau kamu ragu, itu dosa. Udah tinggalkan aja. Yang benar kamu. Karena fatwa orang atau pesan orang itu belum tentu sama. Meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu, begitu maksudnya. Misalnya kayak begini. Orang pernah ngobrol sama saya ya. Dia punya penyakit jantung, ketergantungan dengan obat. Tapi sayang, kerjanya dia di tempat judi. Jadi pelayan judi seperti itu. Dia ngomong pada saya, ya habis apalagi ya, saya keadaan sakit kayak begini, nggak bisa kerja kayak orang-orang. Kalau nggak kerja di tempat begitu, saya nggak bisa biayai hidup saya, keluarga saya, anak saya masih sekolah. Kata teman-teman, nggak apa-apa dah kalau keadaannya kayak begitu. Nah, itu sekalipun begitu enggak dosa, tetap dosa. Hatinya dia bilang sebetulnya, hatinya dia mengatakan ini sebenarnya ragu dia. Tetapi orang lain bilang nggak apa-apa. Habis keadaan terpaksa, daripada mati kelaparan atau susah anak, gimana terlantar banyak, nggak apa-apa. Kerja tempat seperti itu. Ini hadisnya mengatakan, sekalipun manusia memfatwakan, tapi kalau di hatimu itu ragu-ragu, tinggalkan. Orang yang kayak begitu kan imannya yang lemah. Emang dia sangka yang ngasih makan itu apa? Yang ngasih makan siapa? Allah. Kalau dia keluar, ntar dapat nggak dia? Pasti dapat. Karena yang ngasih makan Allah. Ya, udah. Hadis yang ke 28. An Abi Nadij, ya 28 kan? An Abi Nadijin al-Irbas bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat min hal qulub wa adzana, menasehati kami. Siapa? Rasulullah mau'izatan, suatu nasihat, wajilat minha al-qulubu, yang membuat takut, minha dari nasihat itu, al-qulubu oleh hati. Jadi Rasul memberikan nasihat ya, itu membuat bergetar hatinya. Sana dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Orang beriman seperti itu, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi ini Nabi ngasih nasihat, membuat nasihatnya begitu mantap sehingga menggetarkan hatinya, rasa takut. Wa dzarafat minhal uyun, dan mengalir disebabkan nasihat itu air matanya. Jadi air matanya sampai nangis dia. Ini nasihati oleh Rasul, hatinya gemetar, air matanya itu menetaskan air mata dia, menangis dia. Fakulna, maka kami ngomong, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi', seakan-akan ya
Ini nasihat yang penghabisan. Muwaddi itu penghabisan. Artinya besok-besok gak dapat lagi nasihat dari Rasul. Kenapa? Fa'ausina, maka nasihati kami. Dia minta tambahin lagi nasihat tuh. Nasihatnya ini. Ini jangan-jangan ini nasihat yang terakhir karena begitu berkesannya. Ya. Lalu kata dia apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallahi azza wajalla." Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Wasma' wa ta'ah, dan dengarkan dan taati. Maksudnya dengarkan perintah Allah, taati perintah Allah. Wa in ta'ammaro alaikum abdun, sekalipun ta'ammaro yang memerintah alaikum kepadamu abdun, seorang budak. Luar biasa ya. Ini sikap kita seperti itu. Jadi ada nasihat. Nasihat itu dari budak. Zaman sekarang nggak ada budak. Katakanlah nasihat itu dari anak kecil kek, atau orang-orang yang rendahan kek. Tapi kita harus dengar aja nasihatnya, kita harus turuti. Biarin anak-anak juga. Kalau memang nasihat itu baik harus kita ikuti. Begitu kata Rasul. Saya berwasiat kepadamu ya. Dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Dengarlah perintahnya, taatilah ya. Wasma, dengarkanlah perintah Allah. Kemudian taatilah perintah Allah. Di sini diartikan begitu. Kemudian apa? Sekalipun yang nyuruhnya itu seorang budak. Bisakah itu kita seperti itu? Itu tanda keimanan kita. Ini sangat populer ya. Kalimat ini diumpamakan oleh almarhum, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Kiai Jainuddin MZ ya. Apa dia bilang? Sekalipun keluar dari dubur ayam, kalau telur ambil, ayam hina. Tapi sekalipun keluar dari dubur orang mulia, tapi kalau tai buang. Jadi jangan dilihat dari mana, tapi lihat apanya yang keluar, begitu maksudnya ya. Ya. Kira-kira redaksinya dia sih bukan begitu, redaksinya dia mah bagus, redaksinya saya nggak bisa ya. Sekalipun keluar dari dubur ayam, kalau telur ambil, ayam hina. Tapi keluar dari orang yang terhormat, tapi kalau yang kuning-kuning ya buang. Jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat apanya yang keluar. Ini maksudnya hadisnya nih, kira-kira ini terjemahan berubah kalimatnya. Sekalipun yang menyuruh kamu adalah seorang budak, kalau itu suatu kebenaran, dengarkan perintah itu atau pesannya, taati perintah itu. Ini nasihatnya. Fa innahu man ya'si minkum, maka sesungguhnya siapa orang yang hidup nanti di antara kamu, kapan-kapan hidupnya nanti, fasayarallahu ikhtilafan katsiran, maka ia akan melihat perbedaan, ikhtilaf, perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Kayak sekarang nih. Nah, kalau udah begitu apa kata pesan Rasul? Kan Rasul bersabda, fa'alaika bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, maka kamu harus berada dalam sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin yang mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Wa alaika, hendaklah kamu tetap berada, berpegang teguhlah kamu terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, pemimpin-pemimpin
Rasyidin yang cerdas, maksudnya selalu mendapat bimbingan. Al-mahdiin yang mendapat hidayat. Addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah ya, gigitlah 'alaiha atasnya, atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, bin nawajib dengan gigi geraham. Artinya itu suatu ungkapan, pegang kenceng-kenceng, jangan sampai lepas. Ini kalau sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, pegang kenceng-kenceng. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkan olehmu muhdatsatil umur, barang hal-hal yang baru, hal-hal yang bid'ah maksudnya ya, hal-hal yang baru yang bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dolalah, maka setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Jadi kalau ada dari Rasul, pegang itu kencang-kencang. Kalau ada dari sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiin, pegang kencang-kencang. Tapi kalau ada datang sesuatu yang tidak ada dari Rasul, tidak ada dari khulafaur rasyidin, seperti itu kamu harus jauhkan. Ini karena itu namanya bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya, ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang nasihat yang baik, yaitu agar selalu kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Dan kita harus berpegang kepada sunnah. Sunnah Rasul itu artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul. Jadi bukan sunnah. Sunnah itu pengertiannya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Bukan itu kalau sunnah ini. Jadi arti kata sunnah sebenarnya kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan oleh Rasul, seperti itu. Nah, kalau Rasul dan khulafaur rasyidin tidak melaksanakan, itu namanya perbuatan-perbuatan yang diada-ada, yang dibikin-bikin. Lalu maka setiap perbuatan yang dibikin-bikin itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, harus dijauhkan. Barangkali ini yang saya mau tegaskan satu nih, yang sedang ramai kepada kita. Satu kata itu orang mendefinisikannya bisa beda-beda. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, apa itu yang namanya bid'ah? Ya khususnya bid'ah yang harus kita jauhkan. Satu, yang tidak dilakukan oleh Rasul. Itu setuju semua orang. Kedua, hal itu mengerjakan. Hal itu tidak ada dalilnya. Kalau kita seperti itu, hal itu nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Sesuatu yang diada-adakan, itu yang tidak ada dalilnya. Kalau yang diada-adakan itu ada dalilnya dalam Al-Quran, kita anggap bid'ah seperti itu tidak dolalah. Contohnya gimana? Contohnya tahlil. Rasul nggak pernah tahlilan kayak kita. Tapi tahlil itu kan bagian daripada zikir. Sedangkan Allah sendiri bilang apa? Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Fadkurullah zikran kasira wasabbihu bukrotau wa fadkurullah zikran kasira. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Jadi kita dalam rangka melaksanakan kata zikir ada dalilnya, begitu maksudnya. Kalau kita anggap gitu. Walaupun Rasul model zikir kayak begitu nggak ada, tetapi ada dalilnya. Maka yang demikian
Kalau toh mau dikatakan bid'ah, kita namakan bid'ah hasanah. Jadi letak permasalahannya seperti itu. Letak permasalahannya, perbedaannya itu bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasul itu namanya bid'ah. Dan kalau kita tambahin lagi, dan tidak ada dalilnya. Tapi kalau sesuatu yang Rasul tidak laksanakan, tetapi ada dalilnya, maka seperti itu kalau dianggap bid'ah hasanah. Kan hadisnya bilang begini, ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul kerjakan, ambil. Wa ma naha anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang, jauhkan. Lihatin. Kalau saya robah kalimatnya begini aja deh, yang lebih begitu halnya. Suruh, kerjakan. Kalau Rasul larang, jauhkan. Itu kan di tengah-tengah ada. Rasul kagak larang, gitu kan? Rasul kagak nyuruh, gimana? Nah, itu dia masalahnya nih kita. Karena perintahnya kalau Rasul suruh, kerjakan. Kalau Rasul larang, jauhkan. Sekarang permasalahannya tengah-tengah. Rasul kagak nyuruh, dilarang juga kagak. Gimana jadinya? Nah itu yang di tengah-tengah itu, Rasul nyuruh kagak nyontohin, Rasul juga tidak larang, tetapi merupakan pelaksanaan nas Al-Quran ataupun hadis. Kayak tadi zikir, berarti kita anggap boleh kalau begitu. Karena yang dilarang Rasul, yang nggak boleh yang dilarang. Sementara suruh ikut Rasul itu, kan setiap perintah itu belum tentu wajib. Perintah itu macam-macam bentuk ada, bisa wajib. Jadi kalau memang kita anggap bukan wajib, sunnah, begitu ya. Berarti kan apa yang Rasul suruh, anjurin, ambil. Kalau kamu nggak ambil ya nggak apa-apa sih, karena itu sunnah. Misalnya begitu maksud saya. Karena kan perintah itu begitu. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan bahkan ada yang mubah. Ada perintah, ada yang mubah. Jadi kalau perintah yang wajib apa tandanya? Wah, udah habis waktunya. Perintah yang wajib tandanya apa? Kalau nggak dikerjakan ada hukumnya, dosa, wajib. Kalau yang sunnah, anjuran, kalau nggak dikerjakan nggak kena dosa, nggak apa-apa. Kalau yang mubah bagaimana? Pilih. Kalau yang mubah aja deh. Kalau yang sunnah kita udah paham ya. Perintah yang sunnah kita udah paham. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatal lak, dan tengah malam tahajud kamu. Itu wajib enggak itu? Nafilatal lak, sebagai tambahan, sholat-sholat tambahan. Wajib enggak? Sunnah. Itu perintah bentuknya, tapi kalau enggak dikerjakan enggak apa-apa. Berarti sunnah. Kalau yang mubah kayak apa? Yang mubah itu perintah yang datangnya setelah larangan. Dilarang, kemudian diperintah. Nah, perintah itu namanya mubah, boleh. Kalau Qur'annya misalnya, kalau hadisnya misalnya begini, kuntun nahaitukum biziaratul kubur fazuruha. Dulu kamu saya larang berziarah kubur, sekarang ziarahlah kamu. Nah, itu kan perintah. Wajib itu? Enggak. Kalau bahasa kita gini, bahasa kita nih, perintah tapi artinya mubah. Anak kita mau masuk ke rumah kita, baru kita pel masih basah, jangan masuk, jangan masuk. Kan kita larang. Begitu udah kering kita udah masuk. Nah, itu suruh masuk apa? Bukan. Artinya itu boleh kalau sekarang masuk. Jadi perintah setelah larangan lil ibahah. Hadisnya tadi begitu. Kita kira-kira pikiran kita
pikiran kita kenapa ada bid'ah hasanah. Karena perintahnya yang dilarang jauhin, yang disuruh kerjakan. Sekarang dilarang kagak, disuruh juga enggak. Mau bagaimana itu? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.